Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Puspitasari, NIM 835141682. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan manusia adalah suatu perjalanan yang panjang. Tahukah kalian bahwa proses pencernaan pada manusia itu lebih lama dibandingkan dengan proses makan itu sendiri? Nah, kenapa kok seperti itu? Yuk kita simak pembelajaran hari ini. Nah, ini saya sudah menyiapkan tentang sistem pencernaan pada manusia. Di sini sudah ada gambar tentang proses pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah mulut. Nah, mulut ini adalah suatu proses pencernaan yang dimulai dari tahapan awal, yaitu mulut. Pada bagian mulut terdapat terjadinya pencernaan teknis dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi memotong makanan menjadi potongan kecil-kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan. Bagian lidah terdiri dari papila, yaitu tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkeram makanan dan mengenali rasa. Selain itu, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat dengan rahang menghasilkan air liur dalam mulut. Air liur berperan penting untuk memecah makanan, melembabkannya, dan membuat makanan lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan terdapat kutub bernama epiglotis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernapasan. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Nah, dari sini ya, yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Ini bagian tengah ini disebut dengan kerongkongan. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan. Selanjutnya, dari lambung, kerongkongan dan tenggorokan itu berbeda loh, teman-teman. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristatik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang, sehingga makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sphincter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke dalam lambung, kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Yang ketiga adalah lambung. Ya, yang ketiga ini adalah lambung. Di sini ada gambar yang lebih besar ya. Di bagian sini adalah lambung. Yang pertama tadi mulut, terus di sini ada kerongkongan, yang ketiga adalah lambung. Ya.
Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi dalam sistem pencernaan pada manusia, yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dari cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Nah, yang selanjutnya adalah sistem pencernaan. Yang keempat adalah usus kecil. Pada bagian usus kecil ini sering kita sebut juga sebagai usus halus ya teman-teman. Nah, di bagian usus kecil ini atau usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Nah, bagian usus kecil ini biasanya panjangnya kurang lebih adalah 10 meter ya teman-teman. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Di bagian usus halus atau usus kecil ini ya teman-teman. Nah, bagian usus halus ini ada juga atau sekum adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Bisa dilihat di bagian usus halus itu terdapat banyak sekali tonjolan dan lipatan ya teman-teman pada bagian usus halusnya. Bisa dilihat pada gambar ya. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan dan penyerapan zat gizi. Makanan ketika meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap oleh tubuh untuk diedarkan oleh darah. Nah, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Dan yang kemudian adalah yang kelima adalah usus besar. Nah, pada bagian usus besar bisa dilihat usus besar membentuk huruf U ya teman-teman. Membentuk huruf U. Dari pojok sini bisa dilihat, dari pojok ke sebelah kanan terus ke bawah. Jadi usus besar itu membentuk huruf U. Yang di tengah-tengah ini adalah usus kecil ya teman-teman. Nah, usus besarnya itu ada di bagian samping dan membentuk huruf U terbalik ya teman-teman. Nah, di sekitar usus halus yang berlipat-lipat ini, usus besarnya itu berada di sekitar usus halus yang berlipat-lipat di tengah ini ya. Selain ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir dari sisi bawah kiri. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian sekum, bagian kolom, dan bagian rektum. Nah teman-teman, fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu kemudian membentuk limbah pantat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah makanan yang tidak tercerna tersebut. Jadi makanan-makanan yang sudah dicerna oleh usus halus kemudian akan disalurkan ke dalam usus besar. Nah, pada usus besar ini adalah tempat untuk memecahkan makanan-makanan yang tidak bisa dicerna oleh usus halus. Dan ketika sudah sampai di usus besar, kemudian akan menuju ke anus. Nah, pada anus
Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian dikeluarkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Ya, di bagian sini ya, teman-teman. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot sekeliling akan merangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat teman-teman semua merasa mulas dan ingin buang air besar ya, teman-teman. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Nah, bagian gambar nomor 6 ini adalah proses pencernaan terakhir, yaitu anus ya, di bagian gambar nomor 6 ini. Anus merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkaran luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses. Jadi proses dari sistem pencernaan manusia itu berawal dari mulut ya, kemudian akan turun ke kerongkongan. Kerongkongan itu adalah sebagai tempat untuk menyalurkan makanan dari mulut ke dalam lambung ya. Kemudian setelah dari kerongkongan masuk ke dalam lambung, lambung masuk ke dalam usus kecil. Kemudian dari usus kecil itu mulai untuk dicerna kemudian masuk ke dalam usus besar, dan terakhir pada sistem pencernaan pada manusia adalah anus. Nah, itu adalah suatu proses pencernaan pada manusia ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk mengetahui proses terjadinya pencernaan pada manusia. Nah, sekian video dari saya, Diah Puspitasari. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan atau kekurangan. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu menjaga pola makan agar terhindar dari segala penyakit yang terutama sedang mewabah di negeri ini adalah virus COVID. Jadi teman-teman harus selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu pakai masker ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.